Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Anak-anak sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu. Saat ini kita akan membahas tentang zakat fitrah dan zakat mal. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, mendeskripsikan pengertian zakat dengan benar. Yang kedua, menunjukkan dalil tentang zakat dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan macam-macam zakat dengan benar. Yang keempat, menjelaskan syarat zakat dengan benar. Yang kelima, menjelaskan rukun zakat dengan benar. Dan yang keenam, menjelaskan hikmah zakat dengan benar. Berikutnya adalah pengertian zakat. Menurut bahasa, zakat artinya tumbuh, suci dan berkah. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah kadar harta tertentu yang wajib diberikan oleh orang Islam kepada golongan-golongan tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Kemudian dalil Al-Quran yang berkaitan dengan zakat. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103 dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surat At-Taubah ayat 103. Di dalam hadis juga dijelaskan tentang zakat ini. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, buniyal islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa hajjil baiti, wa shaumi ramadan. Rawahul Bukhari Muslim. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, ia mengatakan bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara: bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, menunaikan sholat, menunaikan zakat, menunaikan haji ke Baitullah, dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Berikutnya macam-macam zakat. Secara umum, zakat dibedakan menjadi 2. Pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang atau jiwa
di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, zakat mal. Zakat mal adalah zakat atas harta yang dimiliki seseorang. Zakat mal bertujuan untuk membersihkan harta dengan memberikan sebagian harta kepada yang berhak menerimanya dengan kadar dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Kemudian terlebih dahulu kita akan mendalami tentang zakat fitrah. Secara bahasa, zakat fitrah artinya zakat kesucian. Menurut istilah, zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap jiwa atau orang Islam di bulan Ramadan. Hukum zakat fitrah adalah wajib bagi setiap orang Islam yang sudah memenuhi syarat wajib mengeluarkan zakat sebagaimana yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Berikutnya syarat-syarat muzaki atau orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Yang pertama adalah orang Islam. Jadi orang yang tidak beragama Islam tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Yang kedua, mengalami hidup di bulan Ramadan. Yang ketiga, mampu membayar zakat. Artinya ia memiliki kelebihan harta untuk mencukupi kebutuhan keluarganya pada hari raya Idul Fitri. Kemudian rukun zakat fitrah. Yang pertama adalah niat. Yang kedua adanya muzaki atau orang yang berzakat. Yang ketiga adanya mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Kemudian adanya harta yang dipergunakan untuk berzakat fitrah. Sedangkan niatnya zakat yaitu Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardholillahi ta'ala. Artinya, saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya sendiri, fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian waktu membayar zakat fitrah. Yang pertama, waktu takjil atau membayar zakat lebih dahulu, yaitu membayar zakat mulai awal Ramadan sampai hari terakhir bulan Ramadan sebelum maghrib atau sebelum berbuka puasa. Hal ini hukumnya boleh, artinya membayar zakat seperti itu diperbolehkan dan sah hukumnya. Kemudian yang kedua, waktu wajib, yaitu membayar zakat saat setelah maghrib di hari terakhir bulan Ramadan sampai sebelum subuh. Jadi pada waktu takbiran, ini hukumnya wajib. Kemudian waktu yang utama atau afdol, yaitu membayar zakat fitrah setelah sholat subuh sampai menjelang sholat Idul Fitri. Waktu ini adalah waktu yang sangat sempit, maka jangan hanya sekedar mencari keutamaan, tapi malah kita menjadi tidak sempat bayar zakat fitrah. Karena kalau kita membayar zakat fitrah setelah sholat Id, zakatnya tidak sah dan menjadi seperti sedekah biasa. Kemudian yang perlu diingat bahwa membayar zakat fitrah ini adalah berupa bahan makanan pokok yang mengenyangkan, yang biasa ditanam di suatu daerah atau di suatu negara.
Misalnya kalau di daerah kita adalah padi, maka bayar zakat berupa beras, berupa makanan pokok sebanyak 1 sok atau setara dengan 2,5 kilogram atau lebih. Akhir-akhir ini banyak orang melebihkan, ada yang membayar dengan 2,75 kilogram sampai 3 kilogram. Tentu ini lebih baik. Yang kedua, bagi kepala rumah tangga, maka dia wajib membayar zakat fitrah. Di samping untuk dirinya sendiri, juga wajib membayarkan zakat untuk orang-orang yang menjadi tanggungannya, seperti istrinya, anak-anaknya, dan kalau ada pembantunya yang mengurus pekerjaan rumahnya. Ini menjadi tanggung jawab kepala rumah tangga. Sebagai penutup, kalau kita semuanya sudah memenuhi syarat untuk membayar zakat, ayo segera berzakat sebelum wafat. Karena menurut Rasulullah, terutama berkaitan dengan zakat fitrah, Rasulullah mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan diri orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia atau lagho dan perkataan keji dan kotor atau al-rafas, sekaligus untuk memberi makan orang-orang miskin. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa Allah tidak akan menerima puasa seseorang sebelum dia membayar zakat fitrahnya. Ini materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat, dan kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.